Jumpa lagi dengan channel Alim Suzuki ya. Kali ini saya mau membahas penyebab terjadinya banjir pada karburator ya. Oke, sebelumnya perlu kita ketahui dulu ya bahwa komponen-komponen karburator ini ya, kalau dipakai lama-lama banyak bagian-bagian yang aus ya. Nah, diantaranya ini bagian pelampung, ini yang namanya needle valve ya, atau katup jarum nih ya. Nah, apa sih pengaruhnya kalau katup jarum ini ya aus atau dudukannya yang aus atau kedudukannya yang aus ya. Nah, katup jarum ini ya pada karburator yang terpasang di sini ini adalah fungsinya sebagai katup ya, yang mengatur aliran bahan bakar masuk ke ruang pelampung ya. Jadi semakin lama ya katup jarum ini ya akan semakin aus, begitu juga dudukannya. Nah, apa sih dampaknya kalau katup jarum ini aus ya, dengan dudukannya juga ya. Nah, ini punya beberapa dampak ya. Jadi yang jelas ketika aus ya, maka akan terjadi ini pelebaran saluran ya, pelebaran saluran, sehingga debit atau aliran bahan bakarnya itu akan lebih deras atau lebih banyak ya, sehingga berpengaruh terhadap campuran udara dan bahan bakar pada sistem karburator, yaitu campurannya cenderung semakin gemuk. Nah, itu pengaruh yang pertama. Nah, pengaruh yang kedua ya, atau akibat atau dampak yang kedua, jadi kalau katup jarum ini aus serta dudukannya ya, kalau tidak bisa menutup rapat ya, maka akan berdampak ya terjadinya banjir. Jadinya banjir pada karburator jika ini ya keran vakum ya, keran vakum ini loss, artinya dia akan keluar sendiri bahan bakarnya dari sini ya, dari sini tanpa mesin hidup ya. Jadi ketika mesin mati, nah seperti ini, kalau di sini loss ya, maka di sini akan keluar bahan bakar ya, mengalir terus ya, tanpa melibatkan ini vakum ya, dari sini ya. Jadi kalau ini netes terus seperti ini ya, ketika mesin mati ya, maka akan berdampak ini bahan bakarnya dia akan mengalir terus ke ini ruang pelampung melalui katup ini. Kalau katupnya ini aus dan tidak bisa menutup rapat, nah sehingga dia akan keluar bahan bakarnya secara terus menerus. Lama-lama ya ruang pelampung akan penuh. Nah, di dalam ruang pelampung sebenarnya sudah ini tersedia ini, dipersiapkan drainer ya, atau drainase ini
Jadi kalau banjir dia nanti bahan bakarnya akan melewati ujung dari lubang ini, kemudian keluar ya melalui pipa ini. Nah, sehingga jangan sampai ya drainase ini tersumbat ya. Jadi kalau tersumbat, akibatnya nanti kalau suatu saat terjadi banjir, maka bahan bakar tidak bisa lewat sini. Nah, nanti dampaknya apa ya? Dampaknya bahan bakar itu dia akan naik lewat ini, lubang dari main jet ya, main jet atau pilot jetnya. Nah, sehingga nanti bahan bakarnya dia akan keluar di sini ya, banjirnya di sini, dan ini berbahaya ya. Untuk itu ya, untuk perawatan silahkan ya, bagian drainase ini selalu dibersihkan juga ya. Oke, kita kembali lagi ke banjir. Jadi pemicu banjir tadi ya, yang pertama adalah terjadinya keausan pada katup jarum pelampung ya, ini, sehingga tidak menutup rapat. Kalau masih bisa menutup rapat tidak masalah. Yang bermasalah adalah ketika katup jarum ini ausnya tidak bisa menutup rapat dan kran vakumnya los ya. Jadi kalau kran vakum tidak los juga tidak akan banjir. Nah, kemudian masih ada lagi satu penyebab terjadinya banjir ya, itu adalah adanya kotoran di antara ujung katup jarum dengan dudukannya. Jadi kalau bahan bakarnya kotor ya, jadi dari sini itu kotor, biasanya dari tangki ini. Jadi kalau tangki itu berkarat ya, itu nanti dampaknya juga ini, kalau masuk bahan bakarnya ke kran vakum kemudian masuk ke sini, nah bisa menyebabkan terjadinya banjir karena adanya kotoran. Nah, kotoran itu akan mengganjal ya, mengganjal antara katup jarum ini dengan dudukannya, sehingga ya kalau lagi-lagi kalau ini los ya, bahan bakar itu akan langsung masuk ke ruang pelampung ya, tanpa ada penghalang ini katup jarumnya ya. Oke, jadi penyebab terjadinya banjir yaitu satu ya, terjadinya keausan pada katup jarum dan dudukannya sehingga tidak tertutup rapat dan dipicu oleh kran vakum yang los ya. Itu juga menggunakan kran vakum ya. Kemudian penyebab yang kedua yaitu adanya kotoran pada katup jarum dan dudukannya. Berikutnya ya, bahwa keausan pada katup jarum itu juga berdampak pada campuran udara dan bahan bakar ya, dan cenderung menjadikan campuran gemuk ya. Nah, sedikit saya singgung, kalau misalnya ini hanya aus dan tidak menyebabkan banjir ya, untuk kompensasinya Anda bisa mengkompensasi campurannya. Anda bisa mengatur ini posisi jarum skep ini bisa diatur, bisa diturunkan, bisa dinaikkan ya. Silakan dicari di channel saya, sudah pernah saya bahas. Oh iya bro, itu tadi sekedar share penyebab
terjadinya banjir pada karburator. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, see you.